Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, ketemu lagi di Potski, podcastnya anak vokasi. Halo Sobat Muda. Halo Sobat Muda, kenalin, nama aku Nadine. Dan aku Ajeng. Nah, kali ini aku sama Nadine gak cuma berduaan aja nih, karena kita kedatangan dua tamu yang ganteng-ganteng dan kece abis, yang bakal nemenin kita ngobrol panjang hari ini. Betul banget tuh, yuk kita langsung sapa aja. Halo Kak, boleh kenalin namanya? Halo semuanya, kenalin gue Rega. Gue seneng banget lo bisa join di acara podcast hari ini. Dan di sebelahnya dengan kakak siapa nih? Halo Sobat Muda, kenalin nama gue Rizky, panggil aja gue Iki. Semoga kita betah ya ngobrol di sini. Pasti betah banget dong Kak. Apalagi dengar-dengar katanya kita bakal ngobrol hampir 30 menitan ya Kak. Iya. Jadi buat Sobat Muda, jangan lupa sediain cemilan, duduk yang manis, dan rebahan yang nyaman. Asal jangan pernah nyaman di hati yang salah aja. Nah, Sobat Muda, kali ini kita bakal masuk ke episode yang paling menarik banget nih, yaitu pendidikan itu bukan hanya untuk kerja, pendidikan itu untuk meningkatkan kualitas diri. Betul banget tuh Jeng. Bahkan ada kutipan menarik dari video Guru Gembul yang bilang pendidikan kita tuh makin absurd karena terlalu fokus ke hasil kerja aja, bukan untuk kualitas diri. Yuk kita tonton langsung cuplikannya. Yuk kita tonton. Nah, gini nih, pendidikan itu bukan untuk kerja. Pendidikan itu untuk meningkatkan kualitas diri sampai kita layak untuk orang-orang maksa kita bekerja sama dengan mereka. Setuju sih soal itu. Nah, itu dia tadi sedikit cuplikan dari video Guru Gembul. Aku jadi mau nanya nih sama kakak-kakak yang ada di hadapan aku. Apa tuh? Apa sih tanggapan kalian tentang video Guru Gembul barusan? Tadi Guru Gembul sendiri sempat nyinggung tentang beberapa pendidikan kita loh. Contohnya, pendidikan kita makin lama makin absurd karena orang-orang lebih berfokus pada hasil kerjanya dibandingkan dengan kualitas pribadinya. Menurut kalian setuju atau enggak sama pendapat dari video Guru Gembul barusan tentang pendidikan kita yang sekarang? Gue setuju sih sama pendapatnya Guru Gembul di video podcastnya barusan ya. Bahkan banyak banget orang yang mikir kalau misalkan kuliah atau sekolah itu ujung-ujungnya cuma soal kerja gitu kan. Jadi ya kalau kita punya pendidikan yang tinggi, kita bisa dapetin kerjaan yang jauh lebih bagus tanpa melihat atau membentuk kualitas diri. Padahal kalau kita lihat atau kita tarik ke belakang ya, pendidikan itu gak sesempit itu gitu loh. Makna pendidikan itu luas. Contohnya tuh kayak misal dari non akademis ataupun akademis ya kayak. Itu sih kalau dari gue dari terkait podcastnya Guru Gembul tadi gitu. Betul banget kalau kata Rizky. Kalau dari gue sih karena dari pengalaman gue ya, gue kan masuk SMK ya. Nah banyak teman-teman SMK gue yang stres banget karena belum keterima kerja. Nah mereka malah mikirnya kalau pendidikan itu atau sekolah itu sia-sia. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Padahal kan pendidikan itu sebenarnya bekal seumur hidup. Mulai dari kita cara berpikir, cara kita memandang masalah, cara kita berinteraksi sama orang lain, kan itu juga proses dari pendidikan ya. Hal-hal yang kayak gitu tuh nggak bisa dibandingin sama gaji pertama atau kerjaan pertama. Betul. Jujur ya, sempet gue awalnya juga mikirnya kayak sekolah tinggi-tinggi aja lah biar gampang dapat kerja, tapi ternyata kan kayak nggak kayak gitu ya. Kayak gitu di dunia kerja kan pasti nggak segampang itu juga. Nah untungnya buat meningkatkan kualitas diri gue pernah ikut organisasi di sekolah yaitu OSIS. Nah di situ banyak banget pelajaran-pelajaran yang didapatkan dari OSIS itu sama pengalamannya lah. Misalnya kayak cara kita kerja sama tim, manajemen waktu, sama beradaptasi, bukan menanggapi orang-orang yang karakternya beda-beda. Karena kan karakter orang kan berbeda-beda ya, nggak mungkin sama. Pasti ada dari segi pemikiran, dari segi hati atau mental, itu pasti kan beda. Nah dari situ gue bisa belajar cara menanggapin orangnya itu gimana. Nah itu juga bisa gampang banget buat manfaat lah buat gue beradaptasi buat di lingkungan yang baru, jadi gampang gitu. Contohnya gue gampang bergaul sekarang ya, padahal baru masuk kuliah. Gampang banget bergaul. Itu aja sih dari gue. Oke, kayaknya aku mulai nanya nih. Untuk masuk ke sesi serius nih ya, buat Kak Iki, aku mau nanya, apa sih makna pendidikan itu? Kalau menurut gue pribadi ya, pendidikan itu sebuah investasi jangka panjang, apalagi buat diri sendiri kan. Jadi ya pendidikan itu proses membentuk manusia yang lebih utuh lagi. Tapi
di situ juga nggak cuma pinter, tapi dia tuh punya karakter, terus juga punya kemandirian juga dan punya empati. Nah itu menurut gue proses pendidikan gitu. Sebelumnya itu gue kan masuk di sebuah SMK ya, yang menjuru pasti SMK itu kan kejuruan kan. Nah itu menjuru kayak ke setelah SMK pasti orang banyak mikir kayak langsung ke bagian pekerjaan gitu kan. Nah di situ di SMK gue berpikir kayak gue harus ningkatin skill gue nih, skill di SMK gue gitu kan. Alhasil ya gue tingkatin tuh skill gue di SMK, tapi gue sempat mikir kayak aduh kayak kurang deh kalau misalkan gue cuman ningkatin skill SMK gue doang gitu kan, kejuruan gue doang. Jadi ya alhasil gue bareng lah sama mereka buat ikut organisasi. Nah di situ gue belajar tuh kayak malah meningkatkan kualitas diri gue, kayak misal kerja sama tim tadi ya gaya, terus juga berpikir kritis dan hal yang lainnya. Nah menurut gue itu sih. Oke, kalau menurut Kak Rega sendiri gimana sih Kak? Kan tadi kita udah bicarain makna pendidikan itu apa sebenarnya. Nah aku mau nanya dong, kalau menurut Kak Rega sendiri apa sih filosofi pendidikan? Filosofi pendidikan ya, kalau menurut gua sih pendidikan itu bukan cuma duduk di kelas, baca buku, sama ngejar nilai buat ijazah sama rapot aja sih. Pendidikan itu kan proses seumur hidup ya, dari kita kecil sampai dewasa kita kan pasti belajar terus untuk pendidikan. Dari kecil juga kita banyak belajar hal kayak disiplin, kerjasama, jujur. Nah itu kan proses dari pendidikan juga ya. Emang di sekolah atau di kampus kita pasti belajar ilmu tentang teori sama praktek. Tapi kan kita harus cari tahu bagaimana yang kita tuh biar siap gitu buat menghadapi dunia nyata nanti gitu ya. Nah, contohnya dari yang tadi gue ceritain di awal ya, kita ikut organisasi itu, di situ banyak banget pelajaran. Nah dari situ juga gue jadi makin yakin kalau pendidikan itu sebenarnya proses pembentukan manusia, bukan pabrik pencetak tenaga kerja aja. Karena sambil ngejar pendidikan itu kita juga secara nggak langsung lagi ngasah kualitas diri kita lah, agar lebih punya karakter yang lebih baik ya, empati yang lebih tinggi, sama jadi pribadi yang lebih mandiri. Itu aja sih. Wah dalam banget ya artiannya yang udah Kak Iki sama Kak Rega sampein. Aku jadi inget deh sama guru-guru aku semasa sekolah. Dulu guru aku sempat nyampaikan satu hal ke aku, kalian kalau pengen ngejar pendidikan ya jangan kejar nilainya aja, tapi juga ngejar maknanya. Ya walaupun kadang sayang nilainya aja bahkan aku nggak nemu. Nah kita balik lagi ke inti tema kita tentang pendidikan itu meningkatkan kualitas diri. Nih aku mau nanya sama Kak Iki. Kak Iki apa sih Kak kualitas diri yang paling berkembang lewat pendidikan? Wah sebenarnya banyak ya, kalau dari pendidikan tuh banyak sebenarnya, nggak bisa dicariin satu-satu. Cuman menurut gue yang ngaruh banget di pribadi gue itu ada 3. Yang pertama itu gampang percaya sama berita-berita hoax atau berita-berita bohong. Nah dulu tuh gue sering banget yang namanya kemakan berita-berita bohong. Jadi gue ketika nemu berita atau nemu hal gitu kan, asal gue share aja. Jadi nggak gue pilah dulu gitu loh berita-beritanya, nggak gue cari datanya. Nah sekarang gue belajar bahwa gue tuh bisa mencari data dan mempertanyakan data-data tersebut yang lewat, misal kayak yang sekarang lagi ada apa nih, nah itu dicari dulu datanya benar atau enggak gitu kan. Nah sampai sekarang gue begitu, alhamdulillah. Nah yang kedua menurut gue kepercayaan diri itu penting. Nah dulu gue di SMK, ketika baru awal-awal masuk SMK, gue tuh orangnya pemalu parah. Gue dulu bener-bener di SMK tuh pemalu dan gak berani ngomong sama orang gitu kan. Jadi kayak istilah kata ngobrol kayak gini aja nih gue nggak bisa gitu loh. Ngobrol kayak gini gue nggak bisa. Tapi dengan cara gue percaya diri, dengan dulu gue belajar di SMK tuh, tau kan kayak namanya kelompok-kelompok di kelas gitu kan. Nah mulai dari situlah gue belajar kayak public speaking, gue tingkatin. Terus kayak presentasi kecil lah yang ada di sekolah, di SMK itu gue mulai pelajari. Dan dimana sempat gue bilang sebelumnya, gue juga ikut organisasi. Nah di situ gue juga belajar banyak hal ya, public speaking, kemandirian dan hal yang lainnya. Di situ itu banyak banget tipsnya. Nah menurut gue, ketika tips ketika tips ngomong di depan itu tuh jangan pernah ngeliat ke matanya ya, coba ngobrol, lihat ke kepalanya aja. Jadi ngeliat sekeliling sambil ngeliat kepalanya, sambil mungkin genggam tangannya biar agak sedikit mengurangi rasa grogi. Karena dulu tau sendiri ya, dulu tuh tangan gue nih kalau udah gemeter, kalau udah takut gitu kan atau malu, gemeternya itu
kayak Ya, wah ini Goyang-goyang. saking groginya gitu kan. Menurut gue sih gitu. Terus yang ketiga empati, karena gue dulu banyak banget temenan yang istilah kata tuh beda agama ataupun beda suatu hal ya. Itu kadang opini mereka tuh harus kita tampung. Opini gua, opini Rega, dan opini yang lain itu harus ditampung. Nah itu harus dicari lagi opini, nggak bisa kita stuck di opini gua atau Rega doang, karena itu bakal jadi salah satu hal yang menurut gua nggak akan bisa lancar gitu kan kalau sebuah pendapat gitu ya. Itu dari pendapat itu kita harus memperjelas lagi dan arahnya itu mau kemana dari pendapat itu, kayak pendapat gua digabungin sama pendapat Rega dan digabungin lagi sama pendapat orang lain. Itu sih kalau dari gua. Nah itu 3 hal sih yang paling ngaruh di hidup gua gitu sih Pak. Setuju banget dari Rizky, emang 3 hal itu yang paling berasa banget ya di kehidupan kita ya. Emang kalau gue cuma nambahin sedikit ya, kayak emang hal-hal kayak itu berpikir kritis tadi, kayak jangan kamu percaya hoax, kayak terus percaya diri sama empati itu juga gampang sebenarnya dari pengalaman kecil juga ya, kita bisa belajar sebenarnya kayak contohnya kita waktu belajar bareng ya, pasti kan kita cara belajar itu berbeda-beda sama teman ya. Nah kita harus mikir tuh kayak gimana sih cara sama-sama paham gitu agar kita tuh sama-sama enak gitu, walaupun cara belajarnya beda-beda kita sama-sama paham gitu. Terus juga kalian tuh jangan egois gitu, jangan memikirkan pemikiran kita sendiri. Kalian juga harus mendengarkan pendapat-pendapat orang lain gitu. Jangan egois sama pemikiran kita sendiri gitu sih. Jadi menurut gua pendidikan itu bukan cuma soal akademis doang, tapi lebih ke latihan buat kehidupan sehari-hari ya. Dari situ juga kita jadi terbiasa kebuka sama pendapat orang lain, jadi terbiasa tuh buat mendengarkan ya, sama bernyoba hal baru dan gak takut nggak takut gampang menyerah lah gitu. Hal-hal kayak gitu yang bikin kita siap dibuat di dunia kerja sama kehidupan nyata. Itu aja sih. Wah. Oke, lanjut ya Kak. Aku mau nanya nih ke Kak Iki dulu. Iya, apa tuh? Aku tuh sering banget nih Kak dengar katanya kalau kuliah, sekolah, atau belajar tuh tujuannya cuma buat cari kerja. Menurut Kak Iki, bener gak sih Kak kalau pendidikan tuh cuma buat nyari kerja aja, atau ada nilai di baliknya? Dan banyak orang tuh mikir kayak gitu Kak. Jadi menurut Kakak gimana Kak? Kalau menurut gue pribadi sebenarnya nggak salah ya kayak mikir kayak gitu. Cuman kalau kita balik lagi ke kata pendidikan itu luas banget. Nilai pendidikan itu lebih besar. Misalnya bikin kita lebih terbuka wawasannya, terus melatih cara berpikir kritis, membentuk karakter, sampai ngajarin gimana bersosialisasi di masyarakat gitu kan. Jadi selain untuk bekerja, pendidikan itu juga tentang jadi versi terbaik dari diri kita sendiri gitu kan. Jadi kalau menurut gue juga mindset kuliah atau sekolah kerja mah nggak terlalu salah, cuman lebih bagus atau lebih baik itu kita harus memperdalam arti pendidikan atau pengalaman kita agar lebih bagus lagi gitu kalau dari gue. Wah, aku setuju banget sih ini. Apalagi ini menyangkutnya tentang kualitas diri ya Kak, bukan sekedar skill teknisnya aja. Iya benar banget aja. Kalau dari pengalaman gue ya pas SMK emang gue sering kan ikut organisasi sama proyek kelompok ya. Tapi yang paling kerasa tuh pas gue magang. Nah itu benar-benar kerasa buat gue awalnya mikir cuman magang tuh cuman buat nambah pengalaman kerja doang. Padahal kan nggak lebih dari itu ya. Lebih. Gue bisa belajar kayak beradaptasi sama orang yang umurnya lebih tua gitu. Jujur aja ya, pembimbing gue di PKL ibu-ibu sama bapak-bapak semua. Jadi kayak pemikiran mereka tuh jauh di atas gitu. Jadi nah gue bisa melihat tuh cara mereka berkomunikasinya gimana dan beradaptasi sama mereka. Terus yang paling penting sih bisa buat ini sih bisa ngatur diri buat profesional aja pas lagi kerja. Nah itu walaupun kita masih magang ya, tapi kita tetap harus profesional sama tugas kita sendiri jangan disepelekan atau dilalaikan. Dari magang itu gue jadi tahu tuh kayak kualitas diri itu lebih dihargain dibandingkan nilai rapot dari situ tuh. Walaupun nilai rapot kalian bagus, tepan kayak attitude kalian jelek atau apa, pasti orang juga pada nggak suka sama kalian gitu sih. Nah, terus kalau menurutku pendidikan itu ya jadi pendidikannya pondasinya, sedangkan pengalaman atau magang organisasi kayak gitu tuh bikin lebih kuat pondasinya itu. Nah itu aja sih. Wah menarik banget ya Kak. Jadi bisa dibilang pendidikan itu tuh kayak fondasi hidup ya Kak. Bukan buat jadi alat cari duit aja.
Iya. Tapi aku penasaran deh. Kaiki, Apaan tuh? Kaiki punya nggak sih pengalaman di mana apa yang kakak pelajari itu jauh lebih digunakan di cara berpikir dan sikap dibandingkan bukan cuma buat cara kerjaan aja? Wah, kalau itu mah nggak usah tanya lagi kayak contoh kecilnya aja nih. Dulu pas gue SMA, gue kan tadi udah sempet dibilang ya, waktu itu magang gitu kan. Sempet lah, gue juga sempet magang juga. Nah dari situ gue belajar gimana caranya mengatur waktu, disiplin, sama tanggung jawab yang lebih besar. Terus gue juga belajar komunikasi sama orang yang lebih senior. Apalagi senior di tempat PKL gue ini rata-rata tuh guru. Tuh guru semua tuh. Bahaya tuh kalau misalkan nggak sopan kan, nggak sopan santun tuh bahaya. Nggak kayak di pabrik gitu kan, beda. Terus juga pengalaman itulah yang bikin gue lebih pede dan lebih ngerasa kalau gue bener-bener turun ke dunia kerja, dan gue udah punya pengalaman-pengalaman itu gitu loh, yang bikin gue tuh wah gue tuh bisa gitu, gue tuh lebih pede gitu. Jadi gitu sih kalau dari gue paling. Oh, bener juga ya kak. Tapi kalau misalnya ada yang nanya ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya jualan online, berarti kita tinggal jawab aja ya. Justru itu hasil dari pendidikan yang kita pelajari. Ya betul. Nanti jualannya makin naik, atau brandingnya jadi makin jago dong. Oke, sebelum kita tutup nih ya Kak, pembicaraan kita hari ini, kasih tahu dulu dong tips and trick atau pesannya buat sobat muda yang lagi nonton. Buat biar pendidikan mereka tuh nggak sia-sia. Kasih tahu nggak Ki? Kasih tahu aja kan buat sobat muda juga. Tahu dong. Kalau dari gua sih simple cuman penting ya. Kalau buat yang lagi dalam pendidikan, kalau kata gua jangan cuma fokus ke satu hal. Kayak biar gampang dapat kerjaan aja, itu jangan fokus ke situ aja. Soalnya kadang kita lupa kalau kualitas diri kita juga tuh penting. Kita harus dipersiapin juga, bukan sekedar nilai akademis doang. Emang nilai akademis tuh bagus ya, baik ya. Cuman jangan tok di situ aja. Kita harus eksplorasi ke yang hal-hal lain juga. Kalau bisa sih ubah mindsetnya, jadi pendidikan itu bukan cuma tiket buat kerja, tapi proses buat ningkatin kualitas diri kalian dari banyak sisi. Itu misalnya coba deh, misalnya contohnya ikut organisasi yang tadi, terus sama ikut kegiatan di luar kelas lah. Nah situ kalian bisa belajar banyak proses buat ningkatin kualitas diri kalian. Hal-hal yang kayak gitu tuh bakal kepake banget buat di dunia nyata. Jadi pesan gua jangan takut belajar, terus jangan minder sama proses kalian, karena proses tuh nggak bakal dilihat, yang dilihat tuh hasilnya. Terus sama jangan ragu buat coba hal baru. Kalau kata Kak Rizky, ingat investasi itu pendidikan itu investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin nggak langsung kelihatan sekarang, tapi nanti bakal kelihatan banget kok manfaatnya ya. Manfaatnya betul, ntar bakal kelihatan banget manfaatnya. Kalau bagi Kaiki gimana nih kak tips and triknya? Tadi udah banyak kan dari Kak Rega. Tambahin dong. Tambah lagi nih. Kalau mungkin dari gua sederhana aja. Jangan takut eksplorasi hal-hal baru sih. Sama jangan takut gagal. Karena gagal itu menurut gua wajar. Dari kegagalan kita bisa tahu sejauh mana kita berkembang gitu kan. Dan menurut gua dari kegagalan itu juga kita tahu kapan sih kita harus bisa bangkit lagi gitu. Jangan pernah menyerah kalau udah gagal. Coba lagi eksplorasi hal-hal baru. Dan selanjutnya menurut gue hal yang paling penting itu kesehatan mental. Itu juga penting banget tuh buat diri kita. Seberapa jauh, dan yang paling penting tadi ya kesehatan mental. Dan yang terakhir mungkin dari dua hal itu lebih terfokus lagi aja buat berkembang di dunia pendidikan gitu. Terima kasih untuk Kak Rega dan juga Kak Eki atas tips and triknya. Lalu sobat muda jangan lupa ya, catat di sticky notes lalu tempel di laptop kalau bisa. Itu bisa ditempel di dinding kamar ya, biar kalian selalu ingat apa yang tadi disampaikan sama Kak Rega dan juga Kak Eki. Wah, nggak kerasa banget nih Kak, kita udah ngobrol hampir 30 menitan lebih nih Kak. Bener banget, padahal baru aja ngerasa 10 menit kan. Kita udah ketawa-ketawa, bahkan bahasanya udah dalam banget. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak nih buat Kak Iki sama Kak Rega sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Potski hari ini. Sama-sama. Senang banget ya kita bisa diundang buat sharing-sharing di acara Potski hari ini ya. Jangan lupa ya undang lagi, kita sering-sering bareng nih. Masih banyak cerita kita yang menarik. Yang menarik. Terima kasih untuk Kak Rega dan juga Kak Iki sudah mau sharing ke Potski kami. Untuk sobat muda di rumah,
Jangan lupa, pendidikan itu bukan hanya untuk cari kerja, Betul. tapi jadikan pendidikan itu sebagai jalan untuk memperkaya kualitas diri. Dan pastinya jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya guys. Ya, Dan siap, stay tune di podcast episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.